شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. Yang saya muliakan para alim ulama, para buya-buya, para tokoh masyarakat pemuka agama, para hadirin yang sempat hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga ta'lim hidayatullah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin merupakan hari yang terakhir dalam acara peringatan yang diadakan di Majlis Ta'lim Hidayatullah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat kepada Rasulullah beserta keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, untuk mengisi tausiah kita pada sore hari ini, tadi dua tokoh yang telah menyampaikan, yaitu panitia pelaksana dari orang tua kami Ayahanda Haji Said Usman Hamid, itu sudah banyak menyampaikan tentang hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan di dalam ayat tadi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Di dalam ayat tersebut Allah ingatkan kita, Allah perintahkan kepada kita semua, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka ambillah, amalkanlah, laksanakanlah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhilah. Maka dalam kesempatan ini mengingat waktu kita, saya ambil di mana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Faqala, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah memberikan penjelasan. Apa kata Rasulullah? Kalau tidak salah ada berapa poin di sini. Satu, ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia, kata Rasulullah, wahai umatku, wahai umat manusia. Apa perintah Rasulullah? Tubu ilallah qabla an tamut. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum datangnya kematian. Ini yang pertama pesan Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah ketika dia berkhutbah di hadapan Rasulullah, di hadapan Jabir dan para sahabat yang lain.
diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Bertaubatlah kita, sadarlah kita bahwa semakin hari umur kita semakin tua, bukan berarti semakin meningkat umur semakin lama hidup di dunia, tetapi semakin sedikit masa kita hidup di dunia ini. Hidup kita di dunia ini diberikan oleh Allah kesempatan. Hidup kita di dunia ini tidak lepas daripada kesalahan dan kekhilafan. Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, dengan Rasulullah sayang kepada kita. Diberikan oleh Allah kepada kita yang bergelimpangan dengan dosa untuk tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah sebelum kematian datang kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau hari ini alhamdulillah kita masih dapat bersama karena kita masih diberikan kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW di dalam khutbahnya disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, wa badiru bil a'malis salihat qabla an tarshadu, yang artinya segeralah melakukan amalan-amalan yang baik sebelum kesibukan kepada kamu. Kita hari ini ada peluang, ada kesempatan hadir di majelis merupakan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semasa kita sehat, kita gunakan kesempatan untuk hadir bersama di dalam jamaah lain sebagainya. Segerakan kita, jangan kita tunggu hari esok. Karena apa kata Ibnu Umar, jangan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu di waktu sore. Jika kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunggu di hari esok, di hari paginya tadi. Buatlah apa yang kita dapat lakukan hari ini. Jangan kita berprinsip, kita merasakan bahwa saya masih muda, mati lambat. Belum tahu, kadang-kadang banyak yang muda yang mati dulu dari yang lebih tua. Karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Karena Allah rahasiakan, maka Allah suruh kita bertaubat sebelum kematian. Kemudian segera, jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik. Karena sebelum kita mati, sebelum kita sakit baru kita dah merasakan. Kalau hari kita sehat, kita sujud rukuk dapat sempurna. Begitu datang sakit, asam urat lain sebagainya, suruh sujud rukuk kita sudah tidak sempurna lagi. Diudari kita waktu sehat itu, segeralah kata Rasulullah untuk melakukan ibadah kepada Allah dan berbuat baik sesama kita. Yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum. Artinya, hubungkanlah dirimu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama membaca salawat kepada Rasulullah. Kita iringi berzikir yang dipimpin oleh Abuya Haji Muhammad Taufik tadi. Yang alhamdulillah kita ikuti dengan bersama-sama dari Asmaul Husna dan ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah merupakan zikir kita. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Rasulullah, wa kathratis shadaqati fil birri wal alaniyah. Perbanyaklah sedekah, baik itu secara tersier, secara rahasia tidak sadar oleh orang, ataupun secara nyata kita memberikan sedekah, silakan. Kenapa? Karena yang kita makan hari ini belum menjadi hak kita. Yang menjadi hak kita nanti di hari akhir, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan. Kata Rasulullah SAW, contoh diberikan oleh Rasulullah SAW yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak pernah luput mengikuti contoh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang diikuti oleh Abu Bakar. Pada suatu hari Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Apa yang ditanya oleh Abu Bakar? Wahai Fatimah, apakah yang dilakukan oleh ayahmu sebelum dia meninggal dunia yang aku tidak tahu yang dilakukan oleh ayahmu? Kata Sayyidatina Fatimah, kalau tidak salah ayahku setiap pagi berjalan di pasar Madinah. Apa yang dilakukan? Rupanya ketika itu Rasulullah SAW ketika dia masih hidup, dia berjalan di pasar Madinah. Dia melihat ada orang Yahudi yang posisinya dalam keadaan buta, keadaannya dalam buta matanya. Ketika itu dia beri makan, dia berikan, disuapkan korma,